Jika sahabat ingin menyaksikan siaran ini secara live, bisa langsung ke Facebook kami di PPID RS Manambai Abdul Qadir. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan saya juga menginformasikan bahwa selain Facebook, kami juga memiliki akun media sosial lainnya, seperti Instagram dan channel YouTube. Jadi, jika sahabat ingin mendapatkan informasi tentang seputaran rumah sakit ataupun tips dan kesehatan lainnya, bisa follow di akun Instagram kami di rs_manambai dan channel YouTube kami di rs_manambai. Nah, di sini juga sudah hadir bersama saya narasumber kita yang cantik, Mbak Nur Nikmah Sirajudi. Kali ini Mbak Ima ini beliau adalah nutrisionis yang sehari-harinya bekerja di Poligizi Rumah Sakit HL Manambai Abdul Qadir. Ya, kali ini kita membahas tentang MPASI tinggi protein hewani cegah stunting. Nah, Mbak Ima, ya, sepertinya dari tahun kemarin juga membahas tentang stunting. Benar, ya. Jadi artinya pemerintah itu sangat memperhatikan sekali tentang stunting itu apa dan bagaimana. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah stunting dan seurgent apa sih stunting itu sampai pemerintah itu mengangkat tema yang sama di tahun ini? Bisa dijelaskan kepada sahabat RSMA? Halo sahabat RSMA. Nah, tahun ini ya, Hari Gizi Nasional yang ke-64 tetap aja temanya stunting. Iya. Karena memang stunting itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan istilahnya kasarnya 1 atau 2 gelas susu aja. Iya. Gitu. Stunting itu merupakan masalah lintas sektor yang sangat banyak sekali dampaknya untuk kedepannya. Kenapa pemerintah itu selalu menganggap stunting bahkan dimasukkan ke dalam renstra presiden? Kenapa dia sepenting itu? Karena sebenarnya di Indonesia itu saat ini kita panen sumber daya manusia remaja. Jadi kalau misalnya usia-usia subur saat ini dia melahirkan anak yang istilahnya stunting, soalnya kan stunting itu banyak masalahnya Mbak ke depannya. Benar. Jadi misalnya IQ-nya bisa menurun, terus kalau IQ bisa menurun, tentu saja SDM sumber manusia kita. Jadi kalau misalnya ada stunting di masyarakat, sebenarnya itu adalah kita ingin memperbaiki generasi masalahnya. Jadi kenapa pemerintah mencanangkan stunting, semuanya itu harus dientaskan atau harus dihilangkan? Karena memang stunting itu sangat berpengaruh untuk sumber daya manusia kita ke depannya. Iya. Jadi bukan cuma yang kayak ini pendek, terus anak pendek apa sih masalahnya gitu. Ternyata ke depannya banyak. Bisa gagal tumbuh, bisa ikut dalam gangguan metabolisme, IQ menurun, sumber daya yang menurun, itu akan berpengaruh sama generasi akan datang. Dan itu masanya panjang banget. Betul ya. Berarti stunting itu dimulai dari remaja. Istilahnya perbaikan gizinya itu dimulai dari remaja. Stunting itu memang istilahnya kita sebutnya dia lingkaran setan yang nggak bisa keputus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memfokuskan pada remaja, semuanya diharapkan bahwa ibu remaja yang siap akan menjadi seorang ibu yang siap. Kalau misalnya ibu yang siap mempunyai rahim yang siap dengan pengetahuan gizi yang cukup, diharapkan bisa membesarkan anak dengan sangat baik istilahnya untuk generasi kedepannya seperti itu. Oke. Nah, seperti tema kita hari ini tinggi protein hewani. Nah, bagaimana untuk MPASI ini? Kenapa untuk protein hewani itu lebih diutamakan ketimbang komposisi yang lainnya? Baik, sangat menarik ya pertanyaannya. Mungkin di sini sahabat RSMA juga ingin mengetahui kenapa sih temanya terkait dengan MPASI protein hewani yang ditingkatkan. Karena seperti kita ketahui ya, bahwa di tubuh kita itu sebenarnya ada yang pengatur jaringan tubuh, memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, itu sebenarnya fungsi protein. Terus kenapa protein hewani? Karena di protein hewani itu sangat tinggi kadar asam amino esensialnya. Sedangkan asam amino esensial itu sangat bagus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, proses pertumbuhan organ, otot, paru-paru, otak itu. Sedangkan kalau misalnya hewani, asam amino esensialnya itu lebih kompleks dan lebih gampang terserap oleh tubuh karena asam aminonya lebih mirip dengan komposisi tubuhnya kita dibanding dengan protein nabati. Walaupun memang semuanya sama-sama penting. Jadi walaupun slogannya protein hewani,
tapi tetap semuanya harus ada balance ya. Jadi harus ada kolaborasi antara hewani dan nabati, bukan membandingkan antara yang bagus hewani dan nabati, semuanya sangat bagus, namun penyerapan untuk yang hewani lebih cepat terserap oleh tubuh dan lebih lengkap juga asam amino esensialnya. Lanjut lagi. Oke. Biasanya kan kita udah kenal nih 4 bintang. Isi piringku 4 bintang. Ya. 4 bintang itu apa? Yang pasti sudah ada sumber energinya, karbohidratnya, ada lauk pauknya sebagai sumber lemak dan proteinnya, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Terus itu dia yang ada di komposisi isi piringku yang sebaiknya selalu ada dalam setiap kali pemberian makan. Jadi sahabat RSMA, jangan lupa untuk menu isi piringku terdiri dari 4 bintang ya. Ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin dan mineral. Seperti itu ya. Saya informasikan kembali untuk sahabat RSMA yang ingin menyaksikan siaran ini secara live, bisa langsung ke Facebook kami di PPID RS Manambai Abdul Qadir. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar. Kita menunggu, sambil menunggu ada yang bertanya dulu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sebaiknya komposisi dari isi piring itu sudah dijelaskan tadi, bagaimana itu. Nah, yang ibu-ibu tidak tahu adalah tadi kan kita sudah membahas tentang 4 bintang tadi. Nah, tapi ibu-ibu rumah tangga atau kita ibu-ibu biasanya tidak tahu seberapa banyak sih misalnya karbohidratnya, seberapa banyak, nabatinya, komposisinya seperti itu. Baik, sahabat RSMA, perlu kita ketahui bahwa MPASI adalah makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI ya. Jadi di usia 6 bulan pertama itu memang makanannya cuma ASI saja, karena ASI yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi kita. Namun ketika dia sudah usia 6 bulan ke atas, dia sudah harus mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, proporsinya seperti apa? Kalau misalnya ini sambil ASI ya, ingat ASI diberikan hingga anak 2 tahun. Terus selanjutnya usia 6 sampai 8 bulan nih Mbak, yang pertama. Itu biasanya kita kasih dia makanan yang lumat ya, makanan yang kalau misalnya mau di blender tuh bisa, ataupun mau diulek itu bisa, disaring juga bisa. Itu makanan lumat yang biasanya diberikan komposisinya 125 cc. Ya, 125 cc biasanya itu 2 sampai 3 sendok makan. Nah, proporsi perbandingannya dengan ASI apa? Ini usia 6 sampai 8 bulan. Kalau ASI masih 70%. Sedangkan MPASI-nya 30%. Karena kita membutuhkan kira-kira 200 kilokalori nih di situ. Terus selanjutnya pada saat usia 9 sampai 11 bulan itu sudah 50% nih proporsinya ibu-ibu. Jadi semakin besar usia anak, ASI 50% untuk ASI. Nah, proporsinya itu kalau misalnya MPASI-nya itu bisa sekitar 175 cc karena kita membutuhkan 350 kilokalori yang ada di situ. Balik lagi dia harus 4 bintang. Biasanya proporsinya kita 30 35 gitu ya. 35 biasanya. Jadi ada karbohidratnya, terus ada sayur buahnya, ada juga protein hewani dan nabatinya. Nah, lanjut ketika dia usia 12 bulan sampai 24 bulan, Mbak, itu kita sudah mengenalkan makanan keluarga. Iya, benar. Proporsinya udah beda lagi. ASI cuma 30%. 70% itu memang harus dari MPASI. Harus dari MPASI dari MPASI yang berkualitas. Nah, itu biasanya 250 cc atau 1 mangkuk. Bisa diberikan 3 sampai 4 kali utama ataupun 1 kali selingan. Benar sekali. Kudapan gitu ya. Benar sekali. Untuk memenuhi kebutuhan energi dari anak kita. Jadi ASI memang sudah sangat menurun nih ininya, cuma 30% ya pada saat dia 12 sampai 20. Jadi digantikan oleh MPASI. Benar sekali, sambil untuk makanan keluarga. Iya. Apa perbedaan stunting dan pendek? Iya, benar sekali. Masih banyak masyarakat yang belum tahu perbedaannya. Stunting itu pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting ya kan? Benar sekali Mbak Julia, bahwa kalau yang stunting itu sudah jelas pendek, dan yang pendek itu belum tentu stunting.
Kalau misalnya kita mau bahas ya sesuai dengan Perpres tahun 72 tahun 2021, kalau stunting itu kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan energi kronis berulang dan infeksi yang berulang, sehingga anak ini tumbuh di mana tinggi badannya tidak sesuai usia. Sesuai tidak usia dari standar yang ditentukan oleh WHO atau -2 standar deviasi biasanya kita kenal ya. Kalau misalnya yang pendek itu masih banyak faktornya. Misalnya dari faktor genetik orang juga tua, bisa. genetik juga bisa dan lain-lain. Ya biasanya kita sangat-sangat melihatnya dari kalau stunting itu pasti ada penyakit-penyakit penyerta yang ikut. Kenapa? Karena dia kekurangan zat gizi. Udah lama nih sebenarnya udah kronis ya, kan? Sistem imunnya tidak terlalu bagus sehingga dia bisa terserang penyakit walaupun orang tuanya mungkin semuanya tinggi-tinggi, tapi kalau misalnya dari gizinya kurang, stimulasinya kurang, itu juga bisa menyebabkan yang kekurangan gizi kronis berulang dan infeksi yang berulang. Berarti stunting itu biasanya disertai dengan penyakit penyerta ya kan? Iya biasanya gampang karena sistem imunnya lebih rendah. Iya, selanjutnya pertanyaan kedua dari memilih setia. Apakah stunting hanya dialami oleh keluarga dengan ekonomi rendah? Tapi biasanya banyak sekali ya kan? Iya, betul sekali. Tadi untuk sahabat siapa namanya tadi? Memilih setia. Okay, dari memilih setia. Terkait dengan kondisi ekonomi. Sebenarnya stunting itu memang penyebabnya ada dua ya pendekatannya. Kita bisa lihat yang spesifik dan sensitif. Kalau spesifik itu bisa dari penyakitnya ataupun dari zat gizinya. Kalau sensitif memang dari sosial ekonomi bisa, dari kultur budaya bisa, dari akses bagaimana pangan itu tersedia, kerawanan dan ketahanan pangan itu memang sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya dibilang ekonomi rendah, ya mungkin saja, apalagi kalau misalnya dengan culture di Indonesia ini masih banyak culture yang bapak dulu makan, bapak kenyang baru anak yang bisa makan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pahami bersama bahwa tidak seperti itu yang benar gitu kan. Pemilihan atau pemenuhan gizi adalah hak setiap manusia. Jadi kalau misalnya dianggap bahwa sosial ekonomi mampu mempengaruhi stunting, itu tentu saja. Namun terkait berapa persennya saya belum tahu referensi terkait itu. Karena kenapa? Kekurangan ekonomi, otomatis kan akses pangan juga, penyediaan pangan juga akan kurang. Ketika dia penyediaan pangannya akan kurang, maka otomatis asupan nutrisi juga bisa berkurang. Sebenarnya memang lintas sektor sekali Mbak Yuli ini masalah stunting ini. Seperti misalnya bisa untuk penanganan awalnya ke posyandu ya. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya penanganan awal bisa di posyandu. Posyandu sekarang kan udah banyak banget ininya. Ada deteksi yang dikasihin PMT gitu kan, ada deteksi dini. Jadi buat anak-anak atau maksudnya ibu-ibu yang sudah punya balita nih, memang harus rajin ke posyandu karena memang imunisasi dasar lengkap juga. Itu juga mempengaruhi masalah stunting. Ketika dia di posyandu kan pasti otomatis ada tenaga-tenaga kesehatan yang melihat secara profesional gitu kan, mengukur secara profesional. Yang biasanya juga menjadi masalah adalah ketika orang mengabaikan masalah stunting itu dengan beranggapan bahwa nanti juga dia bakal tinggi kok. Nggak usah ke posyandu, nanti dia tinggi kok gitu. Lihat nih tetangganya dulu dia kecil terus tiba-tiba tinggi. Tapi banyak juga yang bilang anak saya gendut kok. Masa stunting seperti itu kan? Karena kalau stunting itu indikatornya tinggi badan per umur. Bukan tinggi berat badan umur per tinggi badan. Benar sekali. Karena kalau berat badan per tinggi badan pasti kita bahasnya wasting ataupun status gizinya. Kalau misalnya kita ngebahas stunting, indikatornya pasti tinggi badan per umur yang tidak sesuai. Jadi untuk para sahabat RSMA semuanya jangan lupa ke posyandu dan juga bisa konsultasi gizi ke Poli Gizi Rumah Sakit HR Manambai Abdul Qadir dan bertemu dengan Mbak Ima. Benar ya Mbak ya? Benar banget, karena rumah sakit kita RSMA Manambai itu mempunyai klinik tumbang. Nah, klinik tumbang itu klinik yang pertama di Sumbawa. Di situ tuh sangat lengkap kolaborasinya. Ada dokter anak, ada dan perawat anak, benar sekali. Ada psikiater, bahkan terapi bicara, itu semuanya lengkap. Ada ahli gizinya dan kita sangat-sangat berkolaborasi semuanya untuk memantau kondisi
kondisi perkembangan balitanya. Karena memang lebih baik mencegah nih daripada mengobati. Benar banget. Jadi pada saat posyandu itu biasanya kan dilakukan deteksi dini pengisian KMS itu biasanya awal mula diketahui si anak itu stunting ataupun ini karena biasanya melandai. Seperti ada garisnya kan ya? Iya, jadi ya pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sultan, apakah stunting itu disebabkan oleh makanan atau faktor keturunan? Oke, baik. Kalau misalnya di sini saya sebagai ahli gizi ya. Kalau misalnya saya sebagai ahli gizi dengan kondisi stunting itu berbicara sesuai kapasitas saya, memang stunting itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Karena stunting itu adalah kondisi kronis, gizi kronis yang berulang. Karena kalau gizi itu nggak bisa gini loh Mbak, gizi itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita utang. Setiap hari kita butuh. Jadi kalau misalnya hari ini kita misalnya nggak makan, kurang nih kan ya, kurang. Besok dah saya makan sesuai untuk yang kemarin. Itu tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya setiap hari kita butuh nutrisi, setiap hari kita butuh energi gitu kan, apalagi pada saat proses pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya kita udah dewasa ya udahlah ya, tapi kalau misalnya anak ini kan otaknya berkembang, sistem sarafnya berkembang, bagaimana kita menstimulasi dia, benar-benar butuh yang namanya nutrisi juga pada saat benar sekali. Jadi nutrisi memang sangat-sangat penting, bisa sangat-sangat penting menjadi penyebab stunting kalau dia tidak adekuat atau tidak dipenuhi. Pun kalau misalnya ada faktor keturunan itu masih bisa saja, itu tidak menutup kemungkinan. Nanti kita bisa lihat kan bisa diukur itu dari tinggi ibunya, tinggi bapaknya dan lain-lain. Cuman kalau misalnya dari wewenang gizi kita ngebahasnya masalah makanan dan itu sangat berpengaruh terkait terjadinya stunting. Nah tadi dibahas tentang makanan ya. Banyak sekali ibu-ibu yang biasanya ibu-ibu bekerja yang tidak sempat membuatkan anaknya makanan. Nah, pernah saya mendengar bahwa bubur yang terverifikasi itu katanya lebih baik nilai tinggi kalsiumnya ketimbang bubur yang dibuat MPASI yang dibuat sendiri di rumah. Karena kalau misalnya kita buat sendiri kita kan nggak tahu tuh takarannya bagaimana, misalnya komposisi dari karbohidratnya, protein nabati, hewani, vitamin dan mineral. Tapi jika memakai bubur fortif itu biasanya kan udah tertakar nih nilai kalsium dan ininya, jadinya katanya lebih baik daripada yang buat sendiri. Benar nggak seperti itu? Kalau misalnya saya pribadi ya, saya tidak sepakat dengan itu, sangat-sangat tidak sepakat. Walaupun memang nilai gizinya sudah jelas, sangat banyak sih. Maksudnya saya tidak merekomendasikan, tapi tidak juga melarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang instan seperti itu ya. Kenapa Mbak? Karena banyak banget keuntungan ketika kita membuat MPASI sendiri. Pertama, kita tahu hygiene-nya seperti apa. Terus selanjutnya bahan-bahannya seperti apa, kita tahu proses pengolahannya seperti apa. Terus kita mengajarkan anak untuk makan makanan keluarga. Karena kan pada saat dia udah setahun lebih kan makannya sama kita gitu ya. Kalau misalnya udah kebiasaan dengan makanan-makanan fortifikasi dan lain-lain gitu loh. Itu juga akan kesulitan ketika dia mencoba memakan makanan seperti kita. Anak-anak bisa menyebabkan picky eating. Walaupun memang keuntungannya ya ketika makan bubur fortifikasi dan lain-lain pasti lebih simpel. Tapi jangan lupa di situ ada pengawetnya. Pasti ada pengawetnya. Proses pembuatannya, apalagi untuk vitamin yang tidak tahan panas, pasti kan ada kerusakan vitamin dan mineral di situ. Pengawet juga, gulanya juga, gula kebanyakan dikonsumsi, pertumbuhannya bisa gigi karies, selanjutnya bisa DM dan lain-lain. Kita tidak menginginkan itu. Ya walaupun memang makanya sangat disarankan sekali pemerintah itu memberikan sampai membuat slogan-slogan bagaimana cara membuat MPASI yang benar seperti itu. Jadi mungkin sekarang kan sudah bisa diakses di media sosial atau di mana-mana bagaimana cara membuat MPASI yang benar. Padahal MPASI itu juga bisa dibuat dengan makanan keluarga ya kan? Betul sekali. Justru dengan itu menggunakan bahan-bahan lokal. Benar sekali. Jadi maksudnya protein nggak melulu soal salmon, nggak melulu soal apa. Semua ikan sama, ikan gabus, ikan salmon semuanya bagus proteinnya. Tidak ada makanan yang sempurna kecuali ASI. Jadi semakin beragam kita makan, semakin banyak gizi-gizi yang bisa terserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu dari Mbak Ovi, untuk memulai MPASI pertama bagaimana konsistensinya dan apa boleh
penambahan gula dan garam pada MPASI. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ovi ya. Ini pasti Mbak Ovi sahabat RSMA banget Iya. nih. Kita mencoba jawab pertanyaannya tentang memulai MPASI. Konsistensinya adalah dia itu makanan yang dilumatkan. Iya, ya, jadi makanan yang lumat dilumatkan. saring, ulek Benar saring. sekali. Jadi bisa diulek saring dengan konsistensi yang lebih Kental ya. lebih kental. Ketika dibalik dia tidak tumpah. Iya. Kenapa? Karena juga kita mengajarkan bayi untuk proses pengunyahannya, gigi-geliginya, pertumbuhannya. Jadi ketika MPASI diberikan cair itu sudah keliru gitu ya. Jadi memang harus contohnya saja Jatuh dibalik perlahan tidak ya. tumpah. Nah, terus selanjutnya tadi bolehkah menambahkan garam dan lain-lain? Iya. Kenapa? Karena anak-anak itu kita mau mengenalkan dia pengecapan rasa. Bagaimana rasa yang sempurna, bagaimana rasa nasi yang sempurna, ikan yang sempurna, sayur-sayuran. Kalau misalnya terlalu cepat kita memperkenalkan masalah umami dan lain-lain, itu apa ya? Mungkin kedepannya seperti benar sulit sekali menerima sesuatu yang tawar. yang tawar. Jadi maksudnya ASI kan juga rasanya dari tawar ya. Kalau misalnya memulai MPASI, sebaiknya memang tidak membuat kaget istilahnya lidah ya. Jadi kita memulai dengan perkenalan rasa seperti itu. Berbeda dengan kalau misalnya dia sudah 8 bulan dan lain-lain. Kalau misalnya mau ditambahkan garam ataupun mungkin kaldu-kaldu organik itu boleh, tapi dilengkapi dulu istilahnya di awal-awal dulu kita mengusahakan untuk pengenalan rasa atau pengecapan rasa yang sempurna untuk bayi. Oke. Nah, satu lagi, apa sih yang dilakukan untuk anak yang sudah terlanjur stunting nih? Jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu? Kalau misalnya anak yang udah terlanjur stunting kan sekarang pemerintah itu kita fokusnya pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari mana? Dari hari pertama dia di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Kalau misalnya memang udah kandung stunting anaknya gitu kan, kita masih bisa mengejar pertumbuhannya di growth spurt. Setiap laki-laki dan perempuan itu punya growth spurt di masa remajanya. Kalau laki-laki 10 tahun ke atas dia masih bertumbuh, sedangkan perempuan pada masa pubertasnya dari bisa 8 sampai 13 tahun. Oh, 8 sampai 13 tahun ya? Itu pesat-pesatnya pertumbuhannya Mbak. Biasanya sebelum haid. Berarti kalau laki-laki itu sampai umur 45 itu masih bisa berkembang masih bisa bertumbuh. Itu berdasarkan saya baca beberapa jurnal penelitian, walaupun memang itu mungkin sudah enggak ya. Tapi ketika laki-laki balik dan dewasa, itu dia pertumbuhannya bisa langsung terlihat cepat. Makanya kan biasa kalau perempuan-perempuan itu dia lebih duluan nih, dia lebih tinggi, terus cowok-cowoknya lebih kecil. Tapi selanjutnya cowok-cowok bisa tumbuh lebih pesat lagi karena perempuan growth spurt-nya udah berhenti, terus laki-laki baru tumbuh. Terus kalau misalnya ditanya anaknya kandung stunting gitu kan ya, kita bisa mempersiapkan dia menjadi orang yang melek stunting. Istilahnya seperti itu. Jadi kalaupun dia pendek, seenggaknya nutrisinya itu harus terpenuhi ketika dia memasuki masalah remaja. Makanya saya bilang tadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai pada saat janin. Ibu yang melek stunting, ibu yang tahu paham gizi akan menjadi orang yang siap untuk melahirkan, ibu yang siap ibu yang siap melahirkan dengan rahim yang baik, dia tahu tentang gizi, maka akan menyelamatkan generasi ke depannya. Sebenarnya kita hanya menyelamatkan generasi saja, Mbak Yuli. Jadi stunting itu mulai dari remaja, bagaimana remaja itu mempersiapkan nutrisinya, karena remaja itu akan menjadi calon ibu, dan pada saat sudah menjadi ibu akan mengandung dan melahirkan anak yang luar biasa. Kita berharap dia membesarkan anak dengan pengetahuan gizi yang baik. Iya, benar sekali. Ya, kita baca ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, satu lagi Mbak Ima, untuk biasanya pemberian ASI dan air itu bagaimana sih komposisinya? Kalau misalnya anak yang di bawah 6 bulan otomatis pasti hanya ASI saja ya. Hanya ASI saja. Kalau misalnya dia sudah lewat dari 6 bulan, itu biasanya ya standar aja 120 sampai 140 ml per kilogram berat badannya. Jadi kalau misalnya di bawah, ingat sekali lagi di bawah 6 bulan hanya ASI saja. Kenapa? Karena ASI itu memang sangat-sangat sempurna untuk makanan bayi 0 sampai 6 bulan. Karena dia sistem organ tubuh di dalamnya belum siap, hanya ASI yang bisa melakukan itu semua. Nah, tapi harus dengan pemberian ASI yang benar. Salah satu contohnya pemberian ASI yang benar seperti apa?
harus mengosongkan setiap payudara baru pindah payudara yang satu. Kenapa? Karena komposisi ASI itu berbeda di awal ataupun di akhir. Ada formil, ada high mealnya. Ada yang kaya protein laktosa, ada yang kaya dengan lemak. Ya, Jadi benar. jangan kalau misalnya mitosnya dipindahin nih biar Udah kosong berat nih, sebelah gitu berat kan, sebelah, besar biar sebelah. nggak, Jangan, biarin aja dia kosong, nanti dipindahkan biar kita mendapatkan kesempurnaan ASI seperti itu. Iya. Satu lagi, untuk benar tidak apa namanya, biasanya pada saat pemberian ASI itu tidak boleh diberikan MPASI, tidak boleh langsung diberikan susu, katanya karena susu itu bisa menyerap kalsium dalam tubuh. Susu. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih ke arah kalau misalnya anak-anak itu udah kenyang ya, karena ASI itu banyak minumnya gitu kan, ada airnya juga, takutnya dia nggak makan lagi, karena kalau misalnya kita minum, kita kebanyakan cairan, kelebihan Jadi udah cairan, kita kenyang lebih duluan gampang ya. lebih gampang kenyang duluan. Kalau misalnya yang bisa menghambat penyerapan zat besi, tentu saja air teh dan lain-lain itu memang sangat tidak disarankan diberikan kepada anak-anak proses pertumbuhannya, karena banyak sekali zat-zat gizi yang bisa tidak terserap dengan baik. Iya, baik sahabat RSMA semuanya, kami memiliki akun sosial media seperti Facebook di PPIDRS Manambai Abdul Qadir, dan sahabat juga bisa follow di Instagram kami di rs_manambai, dan channel YouTube kami di rs_manambai. Dan sahabat bisa mendapatkan informasi tentang rumah sakit ataupun tentang seputaran informasi dan tips kesehatan lainnya. Nah, bagi sahabat yang ingin konsultasi gizi, bisa ke Poligizi Rumah Sakit HL Manambai Abdul Qadir, buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Ya, 30 menit sudah kita berbincang sehat, memberikan informasi kepada sahabat RSMA semuanya. Demikian, sudah 30 menit kita lakukan pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.